Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di Rehat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 24 Desember 2022. Kiranya melalui Rehat hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, dan menikmati waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada hanya oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Kami bersyukur karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena hari ini diberikan kehormatan untuk datang ke hadirat Tuhan melalui saat teduh ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kehormatan bagi kami untuk melayani Engkau hari ini. Dan kiranya melalui saat teduh saat ini, melalui rehat hari ini, kami diberikan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah dari Matius 1, ayat 1 sampai dengan 17. Dengan satu perikop, silsilah Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Joram, Joram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Tema rehat kita hari ini adalah pemenuhan janji Allah. Kadisundunninna pangalukna puang matua. Ada ungkapan dalam bahasa Latin stemata quid faciunt, yang dalam bahasa Indonesia silsilah apa yang mereka lakukan. Apa sih faedahnya silsilah kuno itu? Harus diakui bahwa kita sering melewatkan dan kurang tertarik untuk membaca bagian ini karena dianggap hanya berisi silsilah dengan urutan sejumlah nama-nama dan hanya beberapa yang sering didengar atau dibaca. Namun, jika kita cermati dengan saksama, penulis Injil Matius mempunyai maksud yang sangat mendalam dengan menuliskan silsilah ini. Kita perhatikan pada ayat 1 dan 17, di mana ditegaskan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham.
serta menunjukkan rentangan waktu antara Abraham sampai Yesus Kristus. Orang Yahudi adalah salah satu bangsa yang sangat ketat dan saksama dalam menuliskan dan melestarikan silsilah mereka. Dalam pembacaan kita, Yesus mula-mula disebut anak Daud untuk membuktikan bahwa janji kepada Daud terpenuhi di dalam Dia, Yesus Kristus. Matius 15 ayat 22, pasal 20 ayat 31, pasal 21 ayat 15. Karena itulah penulis Injil Matius berusaha menjelaskan bahwa ia bukan hanya keturunan Daud, melainkan sang anak Daud itu sendiri. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 6. Ia bukan hanya sekedar keturunan Abraham, tetapi sang anak Abraham, yang membuktikan bahwa janji Tuhan kepada Abraham untuk menjadi bapa banyak bangsa dan olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat telah terpenuhi. Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan 3. Dengan langsung menyebut Kristus sebagai anak Daud dan anak Abraham, ini menunjukkan bahwa Allah setia kepada janjinya dan akan menepati setiap perkataan yang telah diucapkannya. Untuk itu ditegaskan kepada kita untuk tidak meragukan bahwa Yesus Kristus yang akan kita peringati kelahirannya besok adalah pemenuhan janji Allah. Kiranya kita terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam setiap janji-janji Tuhan, karena setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Apakah itu tentang keselamatan kita di dalam Kristus? Apakah itu tentang masa depan kita? Apakah itu tentang pengampunan dosa? Apakah itu tentang hidup yang mau dipakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Menjadi saksinya, Tuhan sedang memberikan janji itu kepada kita, juga melalui janji yang sangat besar, yaitu janji penebusan di dalam Yesus Kristus yang kita peringati besok tentang kelahiran Yesus Kristus, karena Dia adalah penggenapan setiap janji Tuhan. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita dan memampukan kita terus mengimani akan janji Tuhan dan memampukan kita dipakai Tuhan untuk membuktikan setiap janji Tuhan yang sempurna tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan genapi di dalam Yesus Kristus yang kami peringati sebagai Natal, yang besok kami akan merayakannya bersama-sama. Kami bersyukur karena janji-Mu setia. Kami bersyukur memuji Tuhan karena kesetiaan-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada untuk menyelamatkan kami. Engkau lahir untuk mengasihi kami, membuktikan janji-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah kami, dan kami menyerahkan hari ini supaya hari ini kami hidup berjalan di dalam iman kepada janji-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami supaya terus berjalan dari iman, kepada janji-Mu, kepada kesetiaan-Mu terhadap kasih-Mu. Kami berdoa supaya gereja kami, Gereja Toraja Tangerang, dipakai Tuhan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada setiap jemaat dan bahkan kepada semua orang. Berkatilah tiap-tiap keluarga kami supaya hidup berjalan di dalam janji-Mu, memegang janji setia Tuhan. Dan keluarga kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Banten, berkati bangsa ini dengan janji yang Tuhan genapi, janji yang begitu setia. Tuhan, terima kasih
Kami bersyukur karena hari ini kami bisa menikmati hadirat Tuhan melalui rehat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.